Hai para sobat icip-icip semua. Apa kabar Kang Mas dan Mbak Yu, sobat icip-icip semuanya? Tentunya baik-baik saja bukan? Di episode icip-icip hari ini kita akan merasakan sensasi pedasnya bebek goreng. Lebih tepatnya lagi bebek pedas hitam. Penasaran dengan liputannya? Yuk simak liputan berikut ini. Buat kamu yang bosan makan ayam, coba sekali-kali ganti masakan dengan bahan daging bebek. Harga daging bebek relatif lebih mahal dibanding ayam. Akan tetapi, bakal terbayar kok dengan rasa lezat yang bikin lidahmu bergoyang. Tekstur daging bebek yang identik lebih tebal dan kenyal bisa bikin selera makan langsung naik. Nah, bebek bisa diolah menjadi berbagai varian masakan lezat. Cocok disajikan untuk sarapan, makan siang, atau menu malam hari. Akan terasa lebih nikmat jika disantap langsung dengan nasi yang masih hangat dan sambal khas Nusantara. Berawal dari rasa penasaran untuk berwirausaha, Bintang Perwirahutama mencoba merintis usaha bebek pedas hitam ini dari online terlebih dahulu. Ternyata respon pasar menerimanya dan orderan pun semakin banyak. Setelah itu Bintang Perwirahutama memberanikan diri untuk membuka usahanya secara offline dan online di daerah Manahan, Surakarta. Muncul ide untuk membuka usaha bebek pedas hitam ini adalah saat pertama kali Bintang Perwirahutama berkunjung ke kota Yogyakarta. Ia makan bebek sambal bumbu hitam sinjai khas Madura. Dari situlah ia mulai tertarik dan menyukai sambal hitam. Dari rasa sukanya tersebut, ia mulai bereksperimen dan memodifikasi sambal hitam tersebut untuk membuka peluang usaha sambal hitam di kota Surakarta. Salah satu daging bebek olahan yang bikin ketagihan adalah bebek pedas hitam. Warna hitam pada bumbu hitam yang ada pada bebek pedas hitam ini berasal dari rempah-rempah yang berwarna hitam. Bukan karena gosong ya. Bumbu hitam ini justru menggugah selera bagi siapapun yang menyantapnya. Bumbu ini pula yang membuat bebek pedas hitam berbeda dengan bebek-bebek lainnya. Kesan dari para konsumen yang repeat order lagi menandakan bahwa bebek pedas hitam ini mulai digemari oleh para konsumen. Maka dari itu menjadikan acuan Bintang Perwirahutama untuk membuka outlet secara offline yang sekarang ini ditempati. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bintang Perwirahutama, salah satu dari pemilik brand bebek pedas hitam yang berada di Manahan, Surakarta. Awal mula merintis usaha saya itu dulu pertama kali kita buka secara online ya. Jadi sebelum kita buka outlet, pertama saya untuk cek ombak dan kita tester pertama itu ketika saya berada di tempat kerja saya yang lama dan saya mulai untuk mulai usaha ini dengan cara online. Lalu setelah saya merintis secara online ternyata banyak peminatnya karena ternyata sambal hitam di Solo pun belum begitu banyak yang ada. Jadi dari situ saya mulai optimis untuk bisa buka outlet yang sekarang berada di Manahan itu sendiri. Alasan saya memilih kenapa harus bebek pedas hitam, pertama ketika saya waktu jalan-jalan di kota Jogja, itu saya nyicipin salah satu makanan di sana yang judulnya juga kurang lebih sama, sambal hitam, tapi dia adalah bebek sinjai Madura, sambal hitam. Dan dari situ saya mulai pertama kali jatuh cinta sama sambal hitam. Dan akhirnya saya belajar dan cari tahu bagaimana cara bikin dan mengolah itu sendiri. Lalu saya yakin untuk buka itu, ditambah lagi brand ini atau
produk ini jarang kita temui di Surakarta. Untuk respon pasar pada saat pertama kali saya tes atau coba cek ombak seperti itu, alhamdulillah pada waktu itu luar biasa interesting mereka dan sangat-sangat positif, sehingga pada saat itu saya semakin yakin bahwa untuk membuka outlet insya Allah bisa. Kesan dari para customer yang mencicipi bebek pedas hitam ini, alhamdulillah setahu saya banyak sekali yang repeat order, di mana repeat order adalah acuan saya untuk bisa menilai bagaimana kualitas atau barang yang kita tawarkan. Dari situ saya yakin bahwa ternyata alhamdulillah bahwa bebek pedas hitam ini memiliki nilai positif. Dan untuk para sobat icip-icip semua yang penasaran, bisa kok sobat icip-icip pesan menu bebek pedas hitam ini di alamat Jalan Samratulangi nomor 9, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Bisa juga lewat aplikasi online yang ada. Di bebek pedas hitam ini tidak hanya menyediakan olahan bebek saja, akan tetapi ada juga loh ayam gorengnya. Dengan harga 15.000 per porsinya, para sobat icip-icip semua sudah bisa menikmati bebek pedas hitam dan minumannya. Cukup murah bukan? Untuk beberapa menu yang kami tawarkan, tentu kami ada bebek goreng yang menjadi menu utama di outlet kami. Bebek goreng kami ada dua pilihan. Yang pertama bebek potong, di mana ukurannya itu lebih besar pastinya, dan ada juga BPH reguler, di mana kalian bisa mendapatkan BPH reguler itu cuman seharga Rp15.000. Rp15.000 itu kalian udah bisa dapat nasi dan juga es teh. Di situ paket itu adalah paket dari BPH bebek goreng itu sendiri dengan sambal hitam di atasnya, dan juga ada bebek bakar dan juga pelengkap seperti ayam goreng, ayam bakar, dan juga ada sayuran kobis goreng semacam itu. Untuk kisaran harga dari menu yang kita tawarkan, kalian bisa mendapatkan mulai dari harga Rp8.000, dan untuk bebeknya sendiri sangat terjangkau, mulai dari Rp13.000 sampai ada yang paling mahal itu 40 ribuan, di mana menu itu adalah bebek bakar madu. Untuk harganya sendiri, kita mulai buka dari harga Rp8.000 untuk menu ayam reguler tanpa nasi. Kalau misalkan teman-teman pengen nambah nasi, cukup nambah Rp2.000 aja, maka sudah dapat nasi. Dan ada lagi menu seperti ayam potong yang tentu ukurannya lebih besar, di mana ayam potong itu ada di harga Rp12.000 dan ada Rp14.000 yang menggunakan nasi. Ayam itu juga bisa dibakar, di mana ayam reguler bakar ada di harga Rp13.000 dan kalau pakai nasi jadi Rp15.000. Kalau untuk ayam potong bakar tanpa nasinya ada di harga Rp14.000 dan dipakai nasi dia di harga Rp17.000. Untuk bebek pedas hitamnya yaitu menu BPH ada di harga Rp13.000 yang tanpa nasi, dan ada di Rp15.000 paket BPH khusus untuk dine-in only. Dia bisa mendapatkan 1 buah es atau teh hangat, dan juga ada BPH potong di mana ukurannya juga lebih besar, ada di harga Rp27.000 untuk yang menggunakan nasi, dan ada di Rp25.000 yang tanpa menggunakan nasi. Kalau misalkan bebeknya itu juga mau dibakar, sangat bisa di harga Rp28.000 tanpa nasi, dan ada di harga Rp30.000 pakai nasi. Dan menu spesial dari kami adalah bebek bakar madu, di mana bebek bakar madu itu ada di harga Rp38.000. Sedangkan kalau misalkan kalian pengen menggunakan atau tanpa nasi, ada di harga Rp36.000. Selain itu, menu yang kamu pilih di sini
juga bisa digoreng atau dibakar sesuai dengan selera kamu. Tidak hanya dagingnya yang empuk dan bumbu yang meresap. Ada 2 varian sambal yang bisa kamu pilih, yaitu sambal hitam atau sambal bajak. Para sobat icip-icip semua, jika kamu kurang suka dengan sambal hitam yang pedasnya nggak ketulungan, bisa juga kok pesan sambal bajaknya. Sambal bajak ini nggak terlalu pedas. Sambal tersebut terbuat dari cabai hijau yang digoreng bersama bawang merah dan bawang putih. Jadi rasanya tidak begitu pedas. Pada saat saya membuat produk ini untuk trial pertama dan sampai keberhasilan ini, saya pikir kurang lebih sekitar 8 bulan untuk bisa menjadikan menu ini fix bumbunya seperti itu. Dan untuk outlet kami sendiri masih ada di satu cabang saja yang berada di Manahan, sehingga kalian yang penasaran bisa datang ke sini, tepatnya di Banjarsari ya, Lawean. Yang paling membedakan di antara yang lain, bebek pedas hitam dengan brand yang lain adalah sambal hitamnya itu sendiri. Sambal hitam adalah sambal yang menurut saya sangat jarang kita temuin, bahkan nggak cuma di Surakarta ya. Kalau kita pergi kemana-mana, jarang banget kita temui seperti itu. Yang sambalnya itu benar-benar hitam. Dan inilah yang menurut saya paling bisa membedakan antara bebek pedas hitam dengan bebek-bebek yang lain seperti itu. Sekedar informasi nih ya, yang perlu tahu para sobat icip-icip semua, bahwa resep rahasia bumbu ini ada pada bahan utamanya. Bahan ini umum ditemukan di pasaran, seperti cabai merah dan bawang. Selain terbuat dari campuran bawang dan cabai merah, perlu dibutuhkan sebakul kesabaran untuk menghasilkan bumbu hitam ini loh. Pasalnya, dibutuhkan waktu 4 jam untuk mengaduk bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan saat digoreng. Mengaduknya pun tidak boleh berhenti, karena kalau berhenti bisa-bisa gosong. Itulah mengapa bumbu ini dianggap spesial, karena kesabaran itulah hasilnya jadi enak banget. Selain dari sambelnya, pengolahan daging bebeknya pun perlu diperhatikan. Daging bebek yang biasanya agak keras dan alot, namun di bebek pedas hitam ini terasa empuk dan gurih. Cara memasaknya sendiri ada tekniknya loh, agar tidak bau amis dan alot. Rahasianya adalah dengan diungkep beserta bumbu kuning kurang lebih 3 hingga 4 jam loh. Pantesan terasa empuk dan gurih.
Ternyata proses memasaknya lama juga ya. Untuk pemilihan bahan dan produksi atau proses produksi, kami tentu memilih produk-produk atau bahan baku yang berkualitas, di mana itu sangat-sangat mudah kita dapatkan, seperti contohnya adalah rempah-rempah khas Indonesia seperti lengkuas, jahe, dan semacamnya. Dan bahan baku seperti itu adalah bahan baku utama yang kita jadikan sebagai seasoning di bebek pedas hitam. Untuk target market kita sendiri sebetulnya kita mengarah kepada family food, di mana dengan main course atau salah satu menu yang berat itu sebetulnya tujuan kita memang ke family atau keluarga. Tetapi database yang kita miliki ternyata bukan cuman family saja yang datang ke outlet kami. Teman-teman yang masih muda, anak-anak yang masih muda yang suka untuk bereksplor kemana-mana seperti itu ya, mereka juga banyak yang ingin mencicipi bebek pedas hitam itu sendiri, karena bebek pedas hitam adalah itu tadi, sambalnya beda. So bagi teman-teman yang sangat penasaran nih, bagaimana sih kelezatannya dari sambal hitam itu sendiri, yang tentunya sambal hitam itu juga bukan cuma enak tapi beda ya. Itu kalian bisa datang ke sini untuk di Jalan Samratulangi nomor 9 di Manahan atau di Kerten ya, atau di Gremet. Nanti di situ kalian bisa temukan outlet kami BPH atau nama singkatannya Bebek Pedas Hitam. Oke, untuk suka dan duka, saya kira semua pelaku usaha di bidang kuliner sama ya. Yang paling suka adalah ketika omset naik. Dan yang paling sangat dibenci adalah ketika sepi-sepinya. Apalagi kita semua berada pada sebuah bencana yang kita rasakan bersama, yaitu di wabah yang tidak kunjung usai. So, itu menjadi sebuah PR tersendiri bagi pelaku usaha seperti kami. Bahkan bukan cuma kami ya, bagi semua pelaku usaha khususnya di UMKM, sangat menjadi sebuah pembelajaran di mana kita harus survive di tengah badai. Dan itu adalah, jujur, itu adalah salah satu atau satu-satunya mungkin yang bisa menjadikan kita itu benar-benar berada di titik harus kreatif seperti itu. Sedangkan untuk di awal-awal atau secara teknis suka dan dukanya mungkin dari tenaga paling ya, karena kan kita tidak belum bisa untuk memprediksi dengan keadaan yang seperti sekarang, memprediksi berapa yang market kita atau target market kita, berapa yang deal seperti itu, sehingga dengan kita tidak bisa memprediksi sesuatu ke depannya itu, jadi tenaga untuk bisa mengakomodir semuanya tentu akan sangat gambling. Dan untuk visi misi dari BPH sendiri, insya Allah semoga saya pengen membuka usaha ini bukan cuman untuk mencari laba, tapi saya berharap dengan adanya usaha yang saya miliki itu juga bisa mengantarkan kita atau kami selagi pelaku usaha untuk ke surga, yaitu dengan cara membuka sekolah-sekolahan gratis seperti itu. Tujuannya saya itu seperti itu, yaitu visinya untuk membuka sekolahan gratis dan tentunya memiliki cabang yang bisa membackup itu semua, seperti itu. Tidak perlu berlama-lama lagi. Yuk, para sobat icip-icip, kita langsung cicipi menu bebek pedas hitamnya. Apakah pedasnya sesuai dengan tagline-nya? Halo, kami keluarga Teguh. Saya membawa istri dan anak-anak saya untuk mencoba bebek pedas hitam karena saya penasaran nih. Saya melihat iklannya di media sosial, kok kayaknya sangat menarik sekali. Saya kemudian mencoba untuk jajan di tempat bebek pedas hitam, dan ternyata bebeknya benar-benar empuk. Kombinasi antara sambal-sambal dan bumbunya sangat pas sekali, betul-betul meresap di dagingnya, jadi betul-betul terasa di lidah kita
sangat pas sekali komposisinya. Kemudian anak-anak kita juga semua suka, bisa dilihat tidak tersisa daging-dagingnya. Jadi memang ini bebek pedas hitam ini punya rasa, punya karakter makanan yang sangat luar biasa sekali. Perlu teman-teman pemirsa dicoba bagaimana rasanya. Silakan. Bagi para sobat icip-icip semua, ternyata pedasnya nampol. Bagi para sobat icip-icip semua yang suka makanan pedas, terutama daging bebek, bebek pedas hitam menjadi salah satu referensi makanan yang perlu dicoba para sobat icip-icip semua. Tidak hanya pedasnya saja yang nampol, akan tetapi rasa gurih dan renyahnya pada daging bebek itu sendiri juga bikin nafsu makan semakin menjadi-jadi. So, tunggu apa lagi? Buruan para sobat icip-icip semua untuk order bebek pedas hitam ini. Dijamin pasti ketagihan. Ketagihan pedasnya dan ketagihan enaknya bebek gorengnya. Untuk para sobat icip-icip semua, sampai jumpa di liputan icip-icip selanjutnya ya. Hanya di STV Surakarta, semakin berbudaya.